Ayolah generasiku, Indonesia memanggilmu, bangsamu menunggu karya nyata darimu. Bumi kita sedang lara, tak pantaskah hanya diam. Ayo kerahkan kemampuan, rawat penyangga kehidupan. Kita bisa mewujudkan yang sehat untuk Indonesia, hindarkan malah bencana, sejahterakan Indonesia. Generasiku bergeraklah, hidup akan terasa indah. Baktimu pada negeri, jadikan hidupmu berarti. Ayolah generasiku, Indonesia memanggilmu, bangsamu menunggu karya nyata darimu. Bumi kita sedang lara, tak pantaskah hanya diam. Ayo kerahkan kemampuan, rawat penyangga kehidupan. Kita bisa mewujudkan yang sehat untuk Indonesia, hindarkan malah bencana, sejahterakan Indonesia. Generasiku bergerak. Keren banget tadi lagunya ya, pasti yang bikin anak muda. Yeay, selamat siang Sobat Hijau di mana saja berada. Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik saja. Mungkin sudah ada yang mulai work from office atau masih work from home, tapi sekarang saya ada di kantor Kementerian Lingkungan Hidup kerja. Ini pertama kali loh saya kerja keluar dari rumah. Pokoknya saya harap semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap mengikuti protokol COVID. Pakai masker. Kalau saya kebetulan nih ngomong nggak pakai masker, takutnya nanti nggak jelas. Terus sering-sering cuci tangan, kemudian ada physical distancing. Ini sudah diatur nih semua di sini. Sebelum saya ngoceh lebih lanjut, selamat bergabung Sobat Hijau di acara yang keren siang hari ini, yaitu acara web talk show WDCC tahun 2020. WDCC itu apa sih? WDCC itu adalah World Day, WDCD, bukan WDWC ya. Sorry. WDCD itu adalah World Day to Combat Desertification and Drought. Kalau bahasa kitanya nih adalah Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Dunia. Jadi yang degradasi itu bukan moral saja, tapi ternyata lahan juga ada degradasinya. Jadi Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Dunia diperingati setiap tanggal 17 Juni, jadi sudah lewat ya. Nah, Sobat Hijau, web talk show kali ini memang menarik sekali karena temanya adalah Ruang Talenta Muda Berkarya untuk Bumi. Ada kata talenta muda, makanya ini saya didapuk untuk menjadi host atau presenter karena saya masih sangat muda, masih ABG. Ada juga nih nanti penyanyi dan aktivis lingkungan yang juga masih muda, yaitu Mas Nugi, tapi nanti kita simpan, akan datang. Kemudian juga ada beberapa narasumber yang tentunya masih muda-muda ya. Ada teman saya yang keren sekali, Mbak Meli, yang penyanyi juga sekaligus petani organik. Kemudian juga ada Mas Dipa, petani urban atau petani muda yang keren juga. Kemudian juga ada Mas Irfan Miswari, dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak Yuliarto, yang semua yang saya sebut namanya tadi adalah narasumber yang akan ikut berdiskusi pada siang hari ini. Nanti juga akan ada kesempatan buat
teman-teman atau Sobat Hijau untuk tanya jawab di akhir acara nanti ya. Nanti ada sesinya. Oke, kalau begitu sebelum kita end the fry and the square lebih lanjut lagi, saya akan mengundang Bapak Wamen, ya, yaitu Bapak Dr. Alu Dohong, SEMSC, untuk memberikan kata sambutan siang hari ini. Ya, kami persilakan Bapak Dr. Alu Dohong untuk menuju ke lokasi yang keren ini, Pak. Iya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Oke, saya harus duduk sini ya. Iya, iya. Kita nih sekarang nggak pakai salaman, Iya. nggak pakai cipika-cipiki. Kita tos virtual aja ya, Pak ya. Iya, baik. Oke, monggo Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya duduk santai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang sore. Iya, menjelang. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Saya diminta memberikan sambutan, Ya. katanya. Tapi panitia ngasih tahu saya bahwa pesertanya itu kaum milenial. Dan saya tahu persis kaum Bapak kan milenial, Pak. Saya tahu persis kaum milenial tuh nggak suka dengar pidato. Iya. Karena itu biar pidatonya tertulis, saya akan sampaikan santai aja lah ya. Iya, betul, Karena Pak. saya tahu adik-adik ini adalah orang-orang yang smart, orang-orang yang berpikiran maju, orang-orang yang punya tenaga, semangat, spirit yang bagus. Jadi ya kita harus bersyukur karena hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari penggurunan kalau bahasa istilahnya ya, desertification. Iya, penggurunan ternyata itu ya, Pak ya. Penggurunan atau degradasi lahan dan kekeringan dunia yang pada tanggal 17 Juni itu dinyatakan harus diperingati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kenapa ini penting? Karena bumi kita ini semakin mengalami degradasi, semakin mengalami penurunan kualitas. Nah, siapa yang paling banyak menyebabkan itu? Ya tentu manusia. Manusia. Karena manusia yang paling dinamis, paling aktif, dan seterusnya. Karena itu pada peringatan hari degradasi lahan dan kekeringan tahun 2020 ini, tematik yang didorong adalah bagaimana merubah sikap dan perilaku. Nanti perubahan mindset dalam melihat lingkungan hidup dan termasuk bumi kita ini gitu ya. Dan kita tahu bangsa Indonesia ini bangsa yang besar. Ya. Kita punya pulau 17.000 lebih. Nah, ini adalah aset yang harusnya menjadi kebanggaan kita bersama. Dan negara agraris. Dan negara agraris, negara pertanian terbesar, kepulauan, kelautan. Nah, sebagai generasi muda yang harus kita bangun dulu adalah kebanggaan kita terhadap bangsa kita. Ya. Kita harus bangga itu memiliki bangsa Indonesia. Karena bangsa yang sangat pluralistik, sangat dinamis, sangat berbeda-beda suku bangsa, pulaunya 17-an ribu ini tidak dipunyai oleh negara lain. Ya, makanya kita istimewa. Kita istimewa. Jadi kalau adik-adik muda ini bicara di internasional, jangan justru mengundermine bangsanya sendiri. Ya. Karena terus terang saya baru ada nonton sebuah video ya. Video itu begitu anak muda itu smart sepertinya dia, dan dia sangat kayaknya berpendidikan overseas lah, luar negeri gitu ya. Pidatonya di UK, di London. Wah, saya waktu awal menonton bangga saya anak ini, bahasa Inggrisnya luar biasa. Tapi setelah dia memasuki fase bicaranya, dia udah mulai menghina bangsanya sendiri. Ya, Indonesia terbakar tiap hari, katanya. Lautan Indonesia sampah semua. Jakarta itu tiap hari polusinya nomor 2 di dunia gitu. Nah, itu artinya terus dia ditepukin orang banyak gitu, orang bule-bule gitu. Ditepukin atau ditimpukin, Pak? Bukan, ditepukin. Oh, ditepukin. Artinya pemahamannya artinya kamu bangga ya. Saya duduk aja deh nih. Bangga deh menghina negaramu sendiri. Iya. Kami akan sorakin. Nah, saya inginnya kaum milenial, artinya ada ruang yang sangat besar untuk kaum milenial
membangun bangsa ini. Berkarya. Berkarya. Ya. Terutama di dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita. Misalnya ini kan masalah apa penggurunan atau degradasi lahan ini kan semakin hari sepertinya trennya meningkat gitu ya. Dan itu memang kadang-kadang wajar karena trennya meningkat, Pak. Ya meningkat karena kadang-kadang karena kita tidak bisa pungkiri pembangunan juga membutuhkan ruang kan gitu. Tapi yang harus kita dorong adalah bagaimana membangun secara bijaksana dan berkelanjutan. Nah, anak muda peran penting di situ, misalnya ikut menanam pohon ya. Jangan berpikir, nanam pohon nanti ada yang nebangnya kok. Ngapain saya ikut nanam pohon? Biarkan yang nebang-nebang, apalagi menebang dengan tidak bertanggung jawab, itu Tuhan yang menghukum dia. Kita berkontribusi dulu untuk bagaimana membangun hutan kita, ikut menanam lahan-lahan terdegradasi supaya lingkungan kita baik kembali. Itu paling penting menurut saya. Artinya yang perlu kita tumbuhkan adalah bagaimana bangga menanam pohon. Nah, anak-anak muda ini kan sangat sangat menguasai teknologi, mereka sangat bagus gitu ya, medsosnya dan seterusnya. Nah, informasinya mudah didapat. Nah, kalau dia bisa nanam pohon, terus ada barcode pohonnya, terus ada nama dia, wah dia bisa kirim dong kemana-mana, nih pohon saya namanya di sini, tempatnya di sini gitu kan. Sekarang kan mudah kan, ada geotagging dan sebagainya. Jadi di IG-nya misalnya, Instagram-nya atau Facebook-nya, ini udah pohon saya, udah saya tanam 5, ada barcode-nya, bisa kamu cek di mana lokasinya, kalau titik koordinatnya ada. Nah, kebanggaan seperti itu saya kira sangat bagus untuk didorong. Nah, kalau semua perilaku seperti itu kita lakukan bersama, small is beautiful. Mulai dari yang kecil dulu. Mulai dari diri sendiri. Dari diri sendiri dulu, maka itu akan secara secara kumulatif akan besar impact-nya. Akan jadi masif, lebih masif. Penduduk kita ini, kaum milenialnya berapa sih sekarang? Ada 80 sampai 100 juta nggak? 1:4 ya? 1:4 kan? Itu modal besar. Nah, kalau satu orang aja nanam 25 pohon, anak muda ini, berapa juta pohon yang bisa kita tanam. Tapi nanamnya cuma nanam terus ditinggal maksudnya. Jadi kebanggaan tadi, nanamnya tadi difotoin, diambil geotaggingnya. Cuma nanti, Instagram aja motor. Itu awal. Nanti setahun lagi dia fotoin, ini loh sudah 1 tahun pohon aku udah begini dan seterusnya. Kan itu akan lebih bagus bagi anak muda. Nah, saya bangga juga hari ini karena saya dengar nih para aktivis artis kayak Mbak Meli, saya lihatnya ada itu Mbak Meli ada di situ duduk sudah. Nah, beliau ini udah penyanyi, sudah cantik, tapi kegiatan juga petani organik. Keren. Nah, anak-anak muda atau presenter hari ini ada kaum influencer yang luar biasa. Nah, kita harap kalau mereka dibicarain diikutin oleh orang lain gitu. Nah, menciptakan influencer baru untuk mengajak semua generasi muda, generasi milenial untuk mencintai lingkungan, mencintai hutan kita, ikut menanam hutan untuk menjaga hutan dan seterusnya. Nah, karena apa? Hutan itu sangat penting. Kalau nggak ada hutan, nggak ada oksigen, nggak ada udara segar. Kalau nggak ada hutan, lahan mudah banjir, lahan mudah longsor dan seterusnya. Sumber seperti air itu. juga ya. Jadi hutan adalah sumber kehidupan, itu satu. Hutan bagi masyarakat di pedalaman, di desa-desa, di masyarakat, hutan adalah ATM pangan. ATM. Iya, bukan ATM ngambil. Ini menarik nih. Jadi dia ATM pangan, kalau dia mau butuh bahan pangan di hutan yang masih bagus, dia masuk hutan dapat, dia masak dan seterusnya. Jadi bukan ATM untuk ngambil uang. Tapi juga nanti bisa jadi uang tuh, bisa Pak. jadi uang dong, iya betul. Jadi sekali lagi saya berharap nih diikutin serius ya anak-anakku saya semuanya, para kaum milenial ini, dengarin para presenter ini tadi, ada petani yang artis, ada petani pencinta lingkungan, ada petani muda, urban farmers, ada juga. Nah, dengan forum begini diharapkan akan terjadi sharing knowledge and experiences dari para presenter, dan mudah-mudahan harapan kita diaplikasikan oleh kaum milenial ini di dalam kehidupannya sehari-hari, menjadi influencer baru, mengajak semua orang
untuk berpartisipasi bagaimana kita mengatasi degradasi lahan dan mengatasi kekeringan. Ya, saya kira itu dari saya nggak banyak. Ya, saya berharap forum-forum seperti ini menjadi forum yang terus kita kembangkan untuk mengajak semua orang berpartisipasi menjaga hutan kita, memulihkan lahan kita yang terdegradasi, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara tropis yang kita banggakan di dunia ini. Gitu ya. Saya kira demikian, saya nggak perlu banyak ngomong, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali. Kita langsung juga virtual dada-dadaan ya Pak. Terima kasih. Kita saksikan video dulu ya. Wah, ini keren nih. Generasi pemulih das. Ayolah generasiku, Indonesia memanggilmu, bangsamu menunggu karya nyata darimu. Bumi kita sedang lara, tak pantas kapannya diam. Ayo kerahkan kemampuan, rawat penyangga kehidupan. Kita bisa mewujudkan yang sehat untuk Indonesia. Hindarkan malah bencana, sejahterakan Indonesia. Generasiku bergeraklah, hidup akan terasa indah. Baktimu pada negeri, jadikan hidupmu berarti. Ayolah generasiku, Indonesia memanggilmu, bangsamu menunggu karya nyata darimu. Bumi kita sedang lara, tak pantas kapannya diam. Ayo kerahkan kemampuan, rawat penyangga kehidupan. Bisa mewujudkan yang sehat untuk Indonesia. Hindarkan malah bencana, sejahterakan Indonesia. Generasiku bergeraklah, hidup akan terasa indah. Baktimu pada negeri, jadikan hidupmu berarti. Iya, Sobat Hijau, balik lagi di acara Ruang Talenta Muda Berkarya untuk Bumi, yaitu sebuah acara web talk show. Tadi di depan sudah saya sebutkan ya, narasumber yang akan bergabung bersama saya. Memang teman-teman yang memang sudah bergerak di bidang lingkungan hidup ya, tidak hanya cinta lingkungan, tapi sudah melakukan aksi nyata. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Saya sebutin lagi ya, supaya nggak lupa. Sebetulnya ini saya yang lupa, soalnya saya jelita, jelang 50 tahun ya. Jadi nanti akan ada ya Bapak Yuliarto, Joko Putranto, itu adalah Sekretaris Ditjen PDA SHL. Kemudian juga ada Mbak Meli Manuhutu. Ini dulu penyanyi ya, saya ingat banget lagunya Yamko Rambe Yamko. Kemudian tahun 2001 Mbak Meli memutuskan untuk menjadi petani organik. Kemudian ada lagi Mas Dipa, seorang praktisi petani muda. Wah, keren nih Mas Dipa. Lalu juga ada Mas Irfan Miswari, pemenang tema WDCD 2020. Kemudian
ini yang paling sering lah saya ketemu orang yang satu ini yang hobi bersepeda, yaitu Mas Nugi, seorang musisi dan juga pegiat serta pencinta lingkungan hidup yang segan sekali kalau dikatakan sebagai aktivis lingkungan hidup. Sebelum kita mulai ngobrolnya, kita lihat videonya lagi ya. Sabar, sabar. Wih, hadi apa ini bulan cai deh. Amun neling dah tegalan cai. Ini bulan kan nyata hasilnya. Oh, apa on lebih bet? Bulan cuma he. Oh, ya cai. Aja tengah HP gitu. Dia HP aja cicak. Misi disuungin bener mana no? Cai ini serong lut. ABG ambil bibit gratis di Persemaian Permanen Suwung. Sing disuungi cai gratis. Gratis. Ini program pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BPDAS HL Unda Anyar. Pemadaan BPDAS HL Unda Anyar. BPDAS HL Unda Anyar adalah singkatan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Unda Anyar, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Bali. Setiap tahun kami menyiapkan bibit gratis sejumlah 1 juta batang melalui Persemaian Permanen Suwung. Oh, ini dong, Osling. Ini bro. Karena aja tinggal ABG utamanya. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak-Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ini kek, ini teman saya mau nyari ABG. Hah, maksud Bapak? Teman saya mau ambil bibit gratis. Oh iya, silahkan. Tapi sebelumnya Bapak sudah tahu persyaratannya? Belum. Apa aja persyaratannya, Kak? Nah, jadi persyaratannya Bapak hanya perlu membawa KTP dan mengisi formulir untuk mendapatkan 25 bibit pohon. Sedangkan jika Bapak ingin mendapatkan bibit pohon yang lebih, Bapak hanya perlu membawa surat permohonan yang sudah diketahui dan ditandatangani oleh Perbekel atau Kepala Desa. Ayo datang, ambil, dan tanam pohon kita hari ini. Serta jangan lupa dipelihara dengan baik. Biru ya nih? Iya, kembali lagi di acara WDCD yang temanya adalah Ruang Talenta Muda Berkarya untuk Bumi. Ini di sebelah saya sudah hadir narasumber ya. Di sebelah kanan saya langsung nih, yang paling milenial. Selamat siang Pak Yuliarto. Ya, Pak Yuliarto ini adalah Sekretaris Ditjen PDA SHL. Itu PDA SHL itu apa ya Pak ya? Pengelolaan Das dan Hutan Lindung. Oh, DAS, Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Oke. Kemudian yang paling cantik. Oh, kan? Ya, ini masih setengah suara. Iya, Meli Manuhutu. Selamat siang, Mel. Salam organik. Salam organik, ya kan? Jadi Meli tuh memang pertama-tama baru dikenalin tuh langsung nyanyi. Karena memang sebetulnya dia tuh penyanyi, ya kan? Lagunya Hey, yang korang deh, yang kau ya kan? Terus kemudian Meli juga sekarang dari 2001 aktif sebagai petani ya, petani organik ya. Tahan. Meli tuh emang harus ditahan, kalau enggak nyerocos. Ini masih perkenalan. Kemudian yang paling mungil, yang paling muda ya. Oh, bisa dibilang muda. Nih, waktu tahun 98 ya, saya ada di gedung DPR, demo, dia baru lahir. Ya kan? Oke, tepuk tangannya buat Dipa. Kecil-kecil tapi cabai rawit, keren. Ini adalah praktisi petani muda, gitu ya. Jadi nanti kamu kalau udah tua, praktisi petani tua gitu ya? Petani aja. Oh, petani. Oke, selamat datang Mas Dipa dari Sukabumi toh? Iya, Nah, kemudian di sebelahnya adalah Mas Irwan. Ini adalah pemenang slogan WDCD yang tadi disebut yaitu Food, Feed, and Fibers. Sustainable. Food, Feed, and Fibers. Oke. Karyanya Your Clothes Make Roads. Oh, oke. Nanti kita omongin ya. Monggo. Ya.
Terima kasih Mas Ivan. Dan ini buka biar ketahuan. Katanya gue flicker kalau Oh iya. Oke. Nasib lo flicker. Rezekinya flicker enggak. Oke, ini pasti semua pada kenal deh. Ini penyanyi, saya ngefans banget sama dia, tertipu, ya kan? Gaya lo dulu kan gini. Iya. Cacat soalnya kakinya dulu. Tabrakan. Nugi pencinta dan pegiat lingkungan, juga bikers freak, Ya. Transportasi soalnya. transport, Iya. dan tetap juga ayah dari 2 orang Anak-anak kecil. anak-anak kecil yang keren. Selamat datang Nugi, Thank you, Opi. yang paling muda juga nih. Yes, kita masih muda semua. Ikutin Mas Dipa semuanya. Oke, Pak Yuliarto, sekarang kita mulai dari Bapak aja ya. Ini kan temanya adalah Ruang Talenta Muda Berkarya untuk Bumi ya. Berarti ini sebetulnya para talenta muda atau generasi muda sebetulnya tuh bisa berperan dalam pemulihan hutan dan lahan, betul ya Pak ya? Betul, ya. Supaya krisis lahan, krisis lahan pemulihannya bisa dipulihkan dengan cepat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Opi. Ya. Teman-teman semua, Bapak sekalian, rekan-rekan yang ada di studio maupun di rumah. Untuk menjelaskan tadi pertanyaan Mbak Opi itu, saya akan sedikit menayangkan PowerPoint. Silahkan. PowerPoint. Ya. Jadi saya akan memulai dari ini dulu, mengenalkan ekosistem das. Oke. Gitu. Mungkin perlu ya. Ya. Jadi sebetulnya wilayah daratan kita di Indonesia yang kita cintai ini terbagi menjadi sekian banyak ekosistem daerah aliran sungai. Mungkin terus Mas, daerah aliran sungai itu seperti apa sih? Ya seperti ini, ada gunung di atas, kemudian ada punggung-punggung gunung, kemudian ada air di situ, dan ini air berkumpul dari anak sungai menuju sungai utama, akhirnya sampai ke danau atau ke laut. Ini suatu ekosistem daerah aliran sungai yang kita sebut. Ya. Indonesia dengan karakteristik geografinya itu kita punya 17.000 daerah aliran sungai. Wow. Jadi anggap aja ini seperti mangkok yang kita sebut dengan mangkok ekosistem hidrologi ya. Kita punya 17.000. Ada das-das yang besar, ada das-das yang kecil. Nah, inilah yang sebetulnya harus kita lindungi karena ini ada hubungannya dengan ketersediaan air. Ya. Ada hubungannya tadi Pak Wamen, hubungannya ketersediaan, bagaimana kita mengendalikan bencana. Kemudian juga oksigen dan sebagainya. Nah, kita lihat. Ini secara ilustrasi seperti ini. Nah, ini terus, Mas. Nah, di 17 das ini ternyata hulunya itu kritis. Ada yang kritis itu ya. Jadi total 17.000 das itu ada 14 juta hektar yang kondisinya kritis. Baik itu di dalam maupun di luar kawasan hutan. Nah, inilah yang menyebabkan daya dukung daerah aliran sungai atau mangkok-mangkok ekosistem hidrologi tadi bisa terganggu karena adanya lahan kritis di hulu tadi. Nah, inilah yang harus kita upayakan untuk direhabilitasi karena Bapak Presiden, Pak Jokowi dan sudah mengeluarkan juga peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Sudah dimandatkan oleh pemerintah, mari kita sama-sama menyelamatkan daya dukung das ini dengan merehabilitasi hutan dan lahan di hulunya gitu ya. Terus, nah, hubungannya apa nih dengan teman-teman talenta muda ini? Tadi sudah Mbak Opi singgung bahwa kita punya pemuda loh, 1 di antara 4 penduduk Indonesia ini adalah pemuda ya, sekitar 60 juta. Dan usianya sekitar mungkin 15 sampai 30 kira-kira. Ya saya gini Pak, 19. Masa saya juga. Tadi bilangnya jelita. Nah, sebetulnya kan kita punya 14 juta lahan kritis. Ternyata kita juga punya keterbatasan kalau semua itu diselesaikan oleh pemerintah dengan anggaran APBN tentu waduh berat kan gitu. Padahal kita punya penduduk yang banyak, apalagi punya pemuda-pemuda tadi yang. Nah, kita mencoba sekarang di forum ini kita mengajak bagaimana pemuda-pemuda ini berpartisipasi dalam merehabilitasi hutan dan lahan tadi. Nah, caranya gimana? Nah, pemerintah sudah menyiapkan
investasi ya dalam bentuk persemen-persemen, bibit-bibit. Oke. Jadi kami mempunyai sekitar 50 bibit persemen permanen yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengapa tadi ada film yang pertama kita tadi? Ya. Salah satunya di Bali. Jadi ada satu persemen permanen di situ sudah tersedia sekitar 1 jutaan per tahun dan itu dibagikan secara gratis. Oh, gratis. Gratis. Makanya ABG. Ambil bibit gratis. Jadi itu judulnya kita. Bibit gratis. Dan tidak hanya di Bali, tapi 50 tepatnya sudah 57. Nah, jadi 50 sampai 57 itu ada yang besar ada yang kecil. Tapi 57 itu maksudnya apa? Tempat persemen. Tempat persemen yang kapasitasnya 1 juta. Dan Pak Presiden sudah menginstruksikan pada Bu Menteri untuk membangun lagi yang gede lagi. Di Ibu Kota Negara itu kita akan membangun yang kapasitasnya 15 juta batang per tahun. Bayangkan 15 di juta. Ibu Kota Negara. Calon Ibu Kota Negara. Oh, calon. Ya. Kemudian ada di tempat lagi yaitu di destinasi wisata. Di situ juga banyak lahan kritis, antara lain seperti di Labuan Bajo, kemudian Mandalika, di Toba, di Likupang. Nah, itu nanti kita bangun bibit persemen yang kapasitasnya sekitar 5 juta. Oh, iya. Tidak hanya itu, kita juga setiap tahun itu membuat persemen, menyediakan persemen bagi masyarakat yang kami sudah punya kemampuan nih membuat persemen nih. Oke, kita bantu. Nah, kita namanya kebun bibit rakyat. Itu kita bantu sekitar 50 sampai 75 juta per kelompok. Mereka membuat bibit sebanyak 20 sampai 30 ribu batang, dia menanami di lahannya sendiri. Oh, itu yang baru mau saya tanyakan. Jadi berarti ini bibit ini bukan hanya untuk hutan dan lahan kritis kan? Iya, ya. Kita sebagai untuk pengisuan lingkungan juga di dalamnya. Milenial, nih yang ABG bisa dapat ABG juga untuk menanam di rumah kita masing-masing bisa, boleh. Pak? Oh, pasti boleh. Oke banget itu. Iya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dengan KTP kita bisa dapat 25 pohon. Nah, Mas Vicky juga akan menjelaskan itu. Program itu. Ya. Tapi kalau lebih dari itu ya bikin kayak proposal lah gitu. Supaya jelas nanti lokasinya di mana. Kemudian nanti bisa kita beri insentif juga sedikit untuk penanaman. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak, strateginya. Juga kami juga menyiapkan pendamping di lapangan gitu kan. Kami punya kantor di seluruh provinsi itu. Dan itu bisa siap mendampingi secara teknis ya pada masyarakat yang akan. Ada juga kita juga ada program kalau mau nikah kerjasama dengan Kementerian Agama. Meli langsung kaget loh. Aca, Meli langsung begitu bilang mau nikah langsung. Bukan apa? Ya satu sebenarnya gini. Nanti Mas Duki mungkin menjelaskan juga itu. Setiap kita ada event apa aja termasuk pernikahan kan sakral gitu kan. Kita ajak mereka menanam gitu kan. Jadi menanam makin banyak makin baik. Tapi kita siapkan kalau misalnya mau menanam mau nikah sambil mau nanam, kita siapkan bibitnya. Boleh. Pokoknya dimudahkan ya, Pak ya. Tapi tidak bisa jadi mas kawin itu Mas ya. Boleh juga sih, tergantung calonnya kalau. Kalau calonnya petani. Kalau anaknya tukang durian boleh. Jadi seperti itu, Mbak Obi ya. Pak Yuliarto, ini udah selesai tadi. Sudah. Oke. Tapi sebetulnya saya mau mundur lagi ya. Kita dari tadi ngomongin soal degradasi gitu ya. Sebetulnya mungkin Sobat Hijau juga yang lagi mengikuti diskusi kita sama lah seperti saya. Degradasi lahan itu maksudnya apa sih, Pak? Iya. Ya kan? Jadi gini, kalau kita bicara peraturannya gitu ya, mesti degradasi lahan itu hubungannya dengan lahan kritis kan. Jadi lahan kritis itu lahan yang fungsinya sudah menurun. Nah, fungsi kalau di puncak gunung sana di hutan lindung kan fungsinya perlindungan. Nah, fungsi perlindungannya itu sudah menurun. Yang mestinya dia menjaga banjir, dia sudah berkurang. Kalau di lahan pertanian, fungsinya sudah berkurang untuk produktivitasnya. Karena tanahnya berarti tanahnya ya? Tanahnya. Jadi penurunan dari fungsinya tadi, itu dimaksud dengan lahan kritis. Ada ukurannya, ada batasnya. Jadi kalau nanti ukurannya sekian, berarti kategori kritis, berarti itu sudah dianggap terdegradasi. Jadi ada 5 kelas itu, ada 5 kelas sangat kritis,
agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Oh, okay. Yang kritis banget itu kritis dan sangat kritis. Okay. Itu yang dianggap sebagai terdegradasi, dan itu 14 juta hektar. 14 juta hektar. Itu kenapa bisa terdegradasi? Iya. Jadi begini, terdegradasi, Pak. Ukurannya kekritisan itu ada beberapa. Yang pertama itu tutupan lahan. Tutupan lahan itu maksudnya? Ya, tutupan vegetasi. Lahan. Tutupan vegetasi. Oke. Kita tahu vegetasi itu paling menentukan fungsi tadi, ya kan? Ukurannya vegetasi. Jadi 50% kriteria lahan kritis itu ada di vegetasi. Kemudian ada topografi. Makin miring, makin lahan. Iya, itu tentu makin kritis ya. Kalau vegetasinya turun, lahannya miring gitu kan, itu makin kritis. Nah, ya kemudian erosi. Jadi kalau erosinya tinggi, tutupannya kurang, miring, erosi, masuk kritis. Tambah kritis lagi. Jadi emosi dan kemudian ada unsur manajemen. Jadi kalau sudah kondisinya seperti itu, tidak ada upaya lahan teras, tidak ada upaya upaya kegiatan penanaman dan sebagainya, makin kritis lagi. Reboisasi gitu ya. Itu makin kritis lagi. Jadi kira-kira itu. Oh, oke. Oke, terima kasih Pak Yulianto. Tapi nanti saya masih mau nanya-nanya lagi ya Pak ya. Kemudian ini Mbak yang kece ini, Mbak Meli. Jadi Meli tadi kan sudah dikasih tahu ya bahwa Meli itu penyanyi. Tapi kemudian tahun 2001 kamu menjadi petani organik ya Mel ya. Iya. Ini tunggu sabar, tahan. Karena gini loh, di tahun 2001 ya, yang namanya organik itu sebuah kata yang masih asing ya. Sama aku. Organik itu ya, saya baru mulai menjadi tren ya, berapa tahun terakhir ya, 10-12 tahun terakhir kan. Kemudian di beberapa tahun terakhir kayak 2-3 tahun menjadi lifestyle. Yang lifestyle-nya yang memang dinilai mahal, ekspensif gitu loh Mel. Nah, kok Meli tahun 2001 kok sudah jadi petani organik Mel? Ceritain kenapa Mel? Dapat wangsit dari mana gitu? Ya kan? Oke, makasih Opi dan juga Sobat Hijau ya. Sebenarnya gini, aku bilang petani, wow Dipa, aku petani loh. itu agak-agak berat soalnya. Jadi aku tuh sebenarnya sebagai petani aku sangat dibilang petani thank you banget karena memang profesi tertinggi dengan kasta di dunia ini adalah petani. Ya, karena dia memberi makan. Kan kadang dia memberi makan kita. Iya, ya. Betul. Kalau kita nggak nyanyi, orang tetap bisa makan. Ya, karena kalau nggak ada petani, kita nggak bisa makan. Jadi sesuatu sesuatu luar biasa banget kalau bisa bertani. Jadi gini, aku 2001 kenapa bisa bertani itu nggak secara nggak sengaja. Aku banyak belajar dari dari almarhum mertua. Sama suami juga mensupport habis karena waktu itu aku dihibahkan dipindahkan ke Cisarua. Oh iya. Dengan kebun organik dengan surga yang luar biasa itu. Nah, akhirnya dengan kondisi seperti itu aku banyak mempelajari kata organik itu dan aku juga nggak tahu waktu itu ngebrowsing segala macam, beli buku segala macam kan. Ternyata artinya tuh sesuatu yang alami, natural. Nah, jadi maksudnya alami itu tidak pakai pestisida kimia. Kalau pestisida kimia alami udah ada ya Dipa ya. Nanti dijelaskannya lebih dalam secara teknis ya. Aku yang share pengalaman aku aja. Nah, hubungan dengan saat ini degradasi, aku setuju banget. Dari awal 2001 aku mengenal si organik ini, dengan berjalannya waktu ternyata ada hubungannya banget dengan kemerosotan lahan dalam arti gini, kalau kita kita bertanam organik kan yang pastinya kan kita tidak menggunakan pestisida kimia, berarti unsur haranya itu masih terjaga. Masih subur. Malah beberapa tahun yang lalu, kira-kira 6 tahun lalu, aku ketemu petani maksudnya udah benar-benar mungkin kayak bapaknya Dipa gitu ya. Jadi itu merupakan warisan teknik pertanian, warisan nenek moyang. Turun-temurun harus kita jaga nih sampai sekarang. Kenapa? Itu organik, yang organik? Iya. Organik agar tidak mengalami degradasi lahan seperti ini nih untuk di bidang pertaniannya ya gitu. Kita setuju banget gitu kan. Jadi menurut aku memang makanya walaupun aku sebagai mengolah menjual, membisniskan si organik, tapi aku tetap menyelipkan kata-kata ke mereka yang bilang kok mahal sih gitu.
Sebenarnya mahal tuh banyak banget kita bisa deskripsikan Prosesnya. proses satu misalnya harus mengcover produksi panen yang gagal kan, gagal total, terus kayak gitu juga yang gagal total tuh berarti karena hama bisa alam dari alam Oh, apa kok dari alam gitu kan, jadi kan kita benar-benar ketergantungan alam. Terus juga apa namanya, nah dari situ akhirnya aku selalu menyelipkan ke konsumenku, jangan lupa nggak cuma mahal aja, tapi di sini kita investasi jangka panjang, nggak cuma diri sendiri, kita ngebantu petani secara petani, terus kedua juga yang pasti juga kesehatan untuk buat kita sendiri dan juga para petani dan seluruh dan alam dan juga tiga alam, yaitu si tanah itu agar tidak terjadi degradasi yang lebih luas lagi lahan ini, kita harus bertanam dengan cara organik. Kenapa? Karena kan memang cara alamiah gitu. Istilahnya kalau dibilang kenapa sayuran organik sih Mel ada bolong-bolongnya, aku nggak mau beli, biasanya gitu kan dengan padahal justru yang bolong-bolong itu yang kena hama ya dan nggak diapa-apain, bener kan Mel? Jadi logikanya gini loh, kalau kita si ulat-ulat itu atau cacing itu kan kayak sel-sel istilahnya secara makro kan dikit banget, itu langsung mati. Makanya manusia mengkonsumsinya akhirnya sedikit-sedikit ada penyakit stroke, jantung, kanker. Nah jadinya maaf ya. Dia gini loh, stroke. ada tubuh. Jadi maksudnya itu yang akan terjadi, makanya aku balikin lagi ke mereka, balik lagi ke tema kita ini, please lah. Gara-gara makan organik nih pemirsa kayak begini nih ya. Contohnya semangat, semua dimakan, energinya gila. Terus ada nanya, kok badannya masih segini ya, sorry ya, ada manifestasi kok badan segini, ini apa segala macam. Aku bilang itu bonus dari makan sehat. Kenapa? Jadi organik itu bukan dari 2001 atau sesuatu yang baru, itu dari zaman nenek ya, udah ada. Makanya orang zaman dulu perempuan-perempuan kok singset itu dari bonus dari karena dia mengkonsumsi organik. Balik lagi ke tema kita, lain saya juga kejauhan. Cobalah untuk bertanam organik. Kan mereka gini, aduh mahal Mel, masih juga protes, yuk nanam sendiri ya di rumah. Biar rasain. Biar merasakan, ya kejam ya. Jadi merasakan gimana menanam organik itu, gitu. Jadi kita benar-benar bersahabat dengan alam, gitu kan. Juga benar-benar apa namanya, juga kita bertoleransi dengan kondisinya. Jadi gini loh, kalau misalnya aku panen organik, orang misalnya kalau misalnya aku jual minta 5 kilo, itu tiba-tiba kena hama, kena ulat, mereka marah loh. Dia nggak peduli yang jual Meli apa siapa. Aku mau brokoli 5 kilo, nggak bisa Bu, kena ulat segala macam. Terus sayuran juga karena hujan rusak kan, dengan kena air atau embun segala macam. Terus akhirnya dengan berjalan waktu mereka sadar, oh aku bilang ini adalah kekurangan organik, tapi satu kelebihan dari organik tersebut. Jadi please lah untuk semua banyak manusia. Jadi kalau kita dengan bertanam organik ini nggak cuma menolong lokal aja atau nasional, ya dunia kita bisa tolong. Dan juga generasi ke depan. Keren. Anak-anak makan organik? Pastinya. Melis dari sebelum lahir di perut sampai menyusui ada variannya kalau aku nyusuin. Ya kan aku asli kan. Ada rasa brokoli, ada rasa pecel, jadi semua organik, ubi gitu kan. Gitu. Jadi nggak pakai susu kaleng. Keren. Tepuk tangan lah. Keren. Ini organik yang keren. Iya. Tapi kamu juga keren. Maksudnya perjuangan 2001 sampai sekarang tuh 19 tahun loh Mel. Makanya aku tanya, kok masih sih Mel eksis gini? Kayaknya kan yang susah untuk mendapatkan. Justru sekarang orang-orang tren lifestyle-nya tuh lifestyle organik. Jadi makan sayur-sayur organik itu jadi lifestyle. Betul. Ya kan? Bagus banget ya. Tapi mudah-mudahan nggak cuma jadi tren sesaat ya, harus jadi gaya hidup yang sesungguhnya. Dan yang paling penting mereka juga harus appreciate dengan proses. Sehingga nggak usah komplain gitu. Benar banget. Maka aku bilang coba tanam sendiri ya, ibu dia merasakan gimana. Iya. Nih Sobat Hijau, pemirsa, Meli ini juga pernah jadi Ketua Pertanian Perkebunan dan Kehutanan 2013-2018 ya Mel ya? Iya. Ketua. Nah waktu itu tahun berapa? 2013 sampai 2018. Ceritanya masih mudah-mudahan ceritanya itu kan waktu itu. Jadi kayak gitu. Maksudnya mereka berpikir kok umur semuda itu mau sih konsen ke pertanian gitu kan. Sementara maksudnya ada embel-embel katanya aktivitas segala macam gitu. Jadi aku tuh sebenarnya memang maksudnya embel-embel main dukun gitu. Gitu lah. Embel-embel apa penyanyi gitu. Kok mau sih ke pertanian? Malah ini di anting ini yang ada isinya nih. Tanaman organik mereka bakal. Petani malah nanya, Mbak Meli kita pengen jadi Mbak Meli jadi petani ya, saya bilang jadi. Oh iya bener.
mereka jadi gini, Orang-orang pada banyak yang jadi apa sih jadi petani. mereka mau putus asa menjadi petani. Mereka katanya, menurut mereka ya, mereka malah jadi Benar. termotivasi untuk aku bilang gitu, aku sih Keren, nggak minta keren. dia minta harapan kayak itu, tapi aku pikir karena kita baiknya negara Iya, agraris, iya. aku juga sesuatu yang menantang aku di dalam kehidupan tuh aku jalankan, pasti bisa, Keren. apalagi ya. Keren. Pasti Memang bisa. deh Meli luar biasa. Jadi nih Kementerian Lingkungan Hidup juga nanti kalau ada award nih Meli salah satunya sebagai salah Ya, satu aduh, petani mestinya ya, hebat. makasih. Karena Petani. melakukannya bukan cuma buat diri sendiri, tapi dari hulu ke hilir ya. Amin. Maksudnya memang begitu. Ada dampaknya buat para petaninya. Kemudian orang juga ngelihat bahwa menghargai produk organik ya, gitu. Ini tadi ngobrol-ngobrol soal petani ya, Mas Dipa. Saya punya temen nih ya. Mungkin udah pernah ada yang dengar. Jadi waktu itu saya pernah diskusi bareng gitu ya di Bali, diskusi budaya sebetulnya. Salah satunya sama Robi Navikula, pernah dengar ya? Robi Navikula. Robi Navikula itu juga aktivis lingkungan hidup, kemudian musisi, dan dia juga dengan bangga menyebut dirinya petani. Karena memang bapaknya juga petani. Menurut dia nih Sobat Hijau, bahkan anak petani sendiri kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, nggak mau jadi petani. Iya, Ini maksudnya ironis ya. Rasanya banyak sekali orang kalau ditanya cita-citanya apa, banyak yang tidak mau menyebut, tidak mau memilih profesi sebagai petani gitu ya. Tapi Mas Dipa ini ya, biarpun sudah lulusan hubungan internasional UGM ya, keren, dari hubungan internasional, kemudian memutuskan menjadi petani. Ada apa di sana? Kamu apa mimpi dapat wangsit? Oh, lu tuh harus jadi petani supaya bla 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 gitu. Sebenarnya ini sangat berhubungan dengan tema hari ini sih. Ya saya mungkin sebelumnya terima kasih. Iya lah, kalau nggak berhubungan lo nggak diundang. Ya saya terima kasih ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mungkin di sini saya sebagai anak muda juga, yang mungkin mewakili kegelisahan dan kekhawatiran terkait. Karena seringkali masalah-masalah krisis iklim, pengurunan, juga degradasi lahan ini dianggap sebuah isu yang dijauhkan. Mungkin kayak teman-teman yang di kota nggak ngerasa bahwa isu ini masih ada di depan. Gitu. Ini nggak terjadi di rumah saya, ini nggak terjadi di kantor saya. Di Sukabumi ya? Ya padahal sebenarnya ini isu yang udah terjadi gitu. Mungkin ya hampir kalau bisa kita lihat sosial media gitu, pasti banyak orang yang curhat Jakarta panas, polisi kayak gini. Sebenarnya itu udah tanda bahwa memang alam kita udah nggak bersahabat, dan itu memang karena ulah kita sebagai manusia. Nah mungkin kenapa aku jadi petani, Mbak, kayak aku sadar bahwa banyak masalah-masalah yang ada, dan itu udah terjadi sekarang gitu, dan itu bisa dihadapi mau nggak mau gitu. Tadi Pak Yuli udah cerita bahwa jika dengan anggaran pemerintah sekarang itu bisa baru 70 tahun terselesaikan, dan misal kalau kita bicara selesai 70 tahun yang akan datang, itu mungkin malah nggak akan selesai, itu malah udah terjadi terlalu parah untuk bisa dihadapi. Nah, aku kira pertama-tama salah satu masalah paling besar di dunia ini kan pangan. Kan ini melibatkan semua orang, ini aktivitas dasar dari adanya peradaban manusia gitu. Ketika kita mengubah cara kita memperoleh makanan, ketika kita mengubah cara kita mengkonsumsi makanan, mengubah cara kita memperoleh pangan. Ya. Itu baik dari budidaya, distribusi hingga konsumsi. Itu bahkan mengubah wajah peradaban manusia dan juga relasi terhadap alam gitu. Wow. Misalnya kayak minimal dari budidaya gitu, dengan kita tahu praktik yang sekarang yang kurang sehat dari tadi pestisida kimia, herbisida, dan polutannya. Bahkan kan polutannya itu terbawa ke lautan, di tanah-tanah, mungkin sudah sekarang ada di dalam tubuh kita semua gitu. Belum juga bicara misalnya soal mikroplastik, yang mungkin itu membawa zat-zat berbahaya ke tubuh kita gitu. Seringkali isu ini dianggap isu yang akan terjadi 20 tahun, 30 tahun ke depan gitu. Padahal sudah terjadi. Sudah terjadi sekarang, dan mungkin tidak kita sadari, dan kita sudah menanggung biayanya dengan besar gitu. Dan saya merasa gitu, minimal dari saya sebagai petani gitu, ketika saya mengubah budidayanya gitu, saya memberikan pangan yang baik gitu, minimal untuk keluarga saya, teman-teman sekampung saya gitu, itu sebuah perubahan besar gitu. Itu satu hal sih, dan saya merasa gitu, dengan saya sebagai petani gitu, mengubah pola budidaya yang ada, itu udah sangat-sangat mengubah relasi kita dengan cara berhubungan dengan alam gitu. Ini Mas Dipa sama bertani organik juga? Ya, saya alami gitu. Oh, apa saja yang ditanam? Saya sekarang namanya kangkung, bayam, cabai. Oke. Di lahan punya keluarga atau lahan? Hitungannya saya mungkin kayak buruh tani sih. Mungkin kayak hampir sama dengan 70 juta petani yang ada di Indonesia gitu. Saya sewa lahan, bayar sewa lahan gitu ya.
Dan hitungannya ya memang berat sih kenapa banyak anak petani dan petani nggak mau meneruskan karena memang tanggungannya itu berat itu dari ekonomi, dari lingkungan. Dan mungkin salah satu yang saya alami sekarang itu anak muda yang akan bertani dan siapapun yang sekarang akan bertani ini sekarang mereka akan mewarisi lahan yang sudah kritis gitu. Karena penggunaan pupuk semenjak tahun 70-an ya kurang diregulasi. Tapi saya cukup optimis bahwa upaya remediasi lahan itu, pemulihan lahan ini bisa sangat-sangat cepat ketika memang dilakukan secara bersama-sama gitu. Memang mungkin kalau saya sendiri gitu setahun perubahannya bakal lama gitu. Misalnya anggaplah lahan saya yang kecil gitu, saya alami berapa besar? mungkin cuma 1.500 meter, sangat kecil itu. Iya ya. Ya buruh tani ya petani gurem sih. Tapi kan segala sesuatunya dimulai dari yang kecil, ya kan? Dan mulai dari sederhana, mulai dari diri sendiri. Itu hanya Dipa memberikan pengetahuan kepada petani-petani lain, petani-petani muda. Mungkin tadi nyambung dengan Mbak Meli gitu, bahwa banyak sebenarnya petani kita juga sudah tahu tradisi organik gitu, bahwa itu memang pengetahuan sudah ada di nenek moyang kita, dan memang sayangnya mungkin kita kehilangan sebagian dari ilmu tersebut gitu. Petani tahu, tetapi kan tadi gitu bahwa seringkali gitu hanya petani yang ingin menanggung risiko gagal panen gitu, baik konsumen, distribusi atau distributor itu pihak-pihak yang supermarket, tengkulak itu tidak ingin menanggung risiko yang dihadapi petani. Gitu. Padahal harganya berkali-kali lipat. Nah, ya. Tapi mungkin jika teman-teman konsumen mau terlibat gitu, untuk menanggung risiko ini bersama-sama, saya kira teman-teman petani lain bakal cepat berubah ke arah pertanian alami sih. Itu tidak butuh waktu lama, mungkin memang hanya lebih banyak proses dan dialog dengan teman-teman yang di luar proses budidaya tadi gitu, untuk sama-sama menanggung risiko proses budidaya pangan tadi sih. Kalau yang sekolah tani muda ini diinisiasi oleh Dipa juga, ini apa? Itu komunitas udah lama, salah satu guru saya Gus Komar itu. Memang semacam wadah bersama belajar pertanian. Jadi memang biasanya kan kalau sekolah itu yang mengadakan pihak-pihak yang membangun sekolah kan, tapi ini muridnya yang mengadakan sekolahnya. Jadi kayak teman-teman muda yang tertarik belajar pertanian, kayak bikin kelas bersama, kita sewa lahan bersama, lalu kayak kita belajar suku petani-petaninya yang memang mewarisi lahan. Hebat. Dipa, kalau ditanya gitu, yang diharapkan dari pemerintah untuk tetap berjalannya pertanian atau sehingga profesi petani menjadi sebuah kebanggaan, apa sebetulnya? Kamu pasti punya ide. Oh ya. Saya juga kebetulan banyak ngobrol dengan penyuluh pertanian gitu, dengan dinas-dinas terkait. Mereka juga punya kekhawatiran yang sama, juga banyak program yang sudah dijalankan. Misalnya, seingat saya pemerintah punya program kayak desa organik gitu. Memang saya kira sekarang sih yang penting ini adalah baik dari masyarakat dan pemerintah lebih banyak dialog, melakukan kerjasama gitu, dan juga regulasi terkait penggunaan pestisida itu kan ada regulasinya, tetapi di lapangan sangat-sangat tidak ketat kan. Penggunaan herbisida, dan jika kita bicara soal polutannya mungkin sekarang yang ada di lapangan sudah sangat berbahaya gitu. Mungkin itu saja sih. Tapi tadi bibit-bibit yang ditanam juga dapat nggak dari KLHK? ABG? Oh ya, itu kan lebih ke tanaman kayu gitu. Bukannya tanaman kayak rambutan, alpukat gitu? Ya buah-buahan. Buah-buahan juga bisa. Tapi kan saya hortikultura, ya sayuran. Beda-beda ya. Beda. Makanya gue naik. Itu tanaman kayu. Oke. Mungkin bisa juga aku nambahin ya. Nggak bisa. Itu dia makanya ya. Silakan bisa ya. Mungkin gue nambahin dikit, nggak tahu ya menurut Dipa gimana sebenarnya jadi petani. Jadi pupuk organik juga mungkin lebih lebih kayak edukasi petani gitu. Ya. Soalnya banyak yang kalau pupuk organik gimana caranya, Mel? Nah, biasanya kan pupuk organik bikin sendiri. Kalau yang benar-benar petani, mereka mau buat sendiri. Nggak mau yang dari dari pabrik, nggak mau mereka gitu. Karena takutnya ada gimana. Tapi dari pemerintah ada dari pupuk Gresik. Jual pupuk organik ya? Ya kan? Petroorganik maksudnya, dari di Gresik gitu maksudnya. Kalau Dipa bikin sendiri atau? Bikin sendiri. Kalau Meli? Kalau aku biasanya mereka bikin sendiri. Di endorse. Nggak boleh, kalau nggak boleh kita nggak di endorse. Ibunya followersnya berapa dulu? Nggak di endorse. Bisa saya langsung, itu nanti itu langsung kena sanksi. Jadi itu langsung ke penyuluh biasanya kalau pupuk organik gitu nggak boleh. Keren Meli ya. Oke, berikutnya Mas Irfan.
Irfan Miswari nih yang ini orang Kumaha Damang. Orang banyak. Irfan dari tadi sekut ya. Padahal nih ya pemenang slogan WDWC 2020 ya. WD. Tadi gue bilangnya apa sih? WDCD. Combat. WDC ya? Oh tadi WDC dulu tadi. WDCD 2020. Slogannya yang food, feed, fibers, sustainable. Di bawahnya itu your clothes make droughts. Jadi pakaian Anda berdampak terhadap kekeringan. Your clothes make droughts. Oh, jadi itu yang menang slogan itu. Sebelum kita ngobrolin soal fashion, ada hubungannya dengan lahan kritis ya. Ide itu dari mana slogannya? Apakah bertapa 40 hari 40 malam makan kemenyan terus? Yang jelas posisinya saya kebetulan hidup tadi di Bandung, yang menginspirasi saya itu kan banyak UKM atau pabrik-pabrik yang bergerak di bidang tekstil dan garment. Jadi ketika saya berada di Bandung, mengamati dari hari ke hari, tahun ke tahun, karena saya SMA sampai kuliah di sana, itu ketika musim hujan itu banjir. Jadi jalan Cileunyi ke Garut itu ke Hatek itu bisa sampai berjam-jam. Dan itu sangat mengesalkan ya. Kalau musim durian banyak durian ya. Ini kalau musim baju, Lebaran nggak berbuah baju gitu masalahnya kan. Harusnya kan musim durian berbuah durian. Nah, ketika musim kemarau, itu sumur-sumur masyarakat di sekeliling pabrik itu kering, Mbak. Jadi yang tadinya tahun 80-an saya berdomisili di Cicalengka itu menikmati air bersih dengan gratis, sekarang itu tidak bisa. Sungai-sungai itu sudah habis ikan-ikan biota sungainya gitu ya, terus sawah-sawah sudah kritis tadi lahannya karena dia terpapar dari celupan pakaian. Jadi proses-proses ini tentu kita berpikir pada saat itu adalah, oh ini sangat membahayakan jika tidak segera diatasi ke depannya. Itu dari segi fibers gitu ya. Nah ketika saya bekerja di Riau di sebuah NGO Scale Up, itu untuk mediasi konflik sumber daya alam, saya melihat ada 4 juta lahan sawit di Riau yang kemudian setelah diverifikasi 2 juta itu ilegal. Jadi kalau Mbak Meli sama Mas Dipo mau bertani, Mas Dipa, mau bertani lahannya kalau di Riau itu suku asli itu ditangkap, Mbak, karena itu lahan perusahaan. Gitu. Nah ini hal-hal seperti ini kan membuat saya berpikir kok seperti ini di tanah air Indonesia ini, tanah dan air Indonesia. Nah proses ini kemudian kebetulan ada kompetisi pada bulan September, UNCCD, sebenarnya lembaganya itu UNCCD yang mengadakan ini. Nah saya mengirim karya itu dengan dijustifikasi 1000 kata. Tolong slogan itu dijustifikasi secara ilmiah dan bla 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 bla. Nah itu saya tulis, kemudian muncullah Your Clothes Make Droughts gitu ya. Nah ditarik lagi, kenapa? Apa kaitannya pakaian dengan penggurunan atau kekeringan? Jadi itu seharusnya saya nanya, apa hubungannya pakaian atau fashion saya tanya balik. Degradasi lahan atau penggurunan? Apa hubungannya? Ya, jadi kalau Mbak Opi mungkin suka pakai pakaian dari bahan katun begitu ya, itu tidak simsalabim langsung jadi kapas, jadi baju begitu ya. Tentu ada proses dari petani kapas, dari lahan yang subur begitu ya. Nah, proses-proses ini kan kemudian menjadi sebuah passion. Kalau kita berbicara dalam konteks tadi penggurunan, kapas ini tentu ditanam dari lahan yang memang itu ada peruntukannya. Nah, kalau saya kemudian membayangkan beberapa hari kebelakang Pak Presiden Jokowi meresmikan Serat Katun Piskos di Riau, itu dari bekas lahan HTI, Hutan Tanaman Industri RAPP, itu mengkonversi HTI yang sebelumnya kayu akasia untuk pulp and paper, ya, serat kertas itu, sekarang itu di-convert karena permintaan serat katunnya Piskos, Mbak, dari serat kayu dia, bukan, kalau kapas kan katun ya. Nah, kalau katun itu dari hasil penelitian dan investigasi Parlemen Inggris, House of Commons, itu yang antara Uzbekistan dan Kazakhstan itu ada danau yang sekarang Aralkon ya. Dulu itu danau terbesar di Asia.
Nah sekarang ini jadi gurun pasir karena dipakai untuk pertanian kapas. Nah kapas ini ada dua pula. Kalau tadi ada apa namanya sayur organik, ini ada kapas organik, ada transgenik gitu. Ada tuh baju organik. Ya. Nah makanya kalau kapas yang berbahan baku katun organik ini tentu lebih mahal dibanding yang biasanya katun kombet atau kardet ya. Oh, katun kombet ya Nah, benar. Jadi penggunaan lahan ini, produksi pakaian ini karena membutuhkan lahan sama dengan kangkung tadi bayam, ini yang membuat deforestasi. Jadi kemana lagi mereka harus menanam gitu. Terpaksa hutan yang menjadi ininya. Hutannya ditebang, kemudian ditanamlah pohon-pohon yang tadi dibutuhkan untuk membuat fashion. Konversi, ya. Jadi ini gagasannya lahir dari pemikiran seperti itu ya. Betul. Sehingga lahirlah slogan yang tadi Feed, Food, and Fiber dengan tema Clothes. Your clothes make droughts. Karena kalau boleh saya tambahkan sedikit ya, ini berkaitan dengan air lagi. Ya. Jadi penelitian itu menunjukkan dari PBB juga dan World Economic Forum, satu pakaian itu menghabiskan sekitar 2.500 liter air. Satu pakaian? Satu pakaian, satu helai pakaian. 2.500 liter air? 2.500 liter air. Dan itu sama dengan kebutuhan manusia untuk minum 2,5 tahun. Sementara untuk memproduksi celana jeans, nggak pakai celana jeans maksudnya. Ini celana setan. Nah ini 10.000, 8.500 sampai 10.000 liter. Jadi bisa kebayang sama Mbak Upi, jika satu perusahaan yang besar, saya katakan lagi, perusahaan garment misalnya memproduksi 1 juta jeans, ya. Bukan jeans tomang ya, jeans beneran. Dan atau kaos gitu ya, itu sama dengan bendungan airnya kalau dikumpulkan untuk mengairi lahan-lahan pertanian petani, begitu ya. Jadi bisa saya simpulkan pada saat mengikuti itu bahwa di mana ada pabrik ini, tekstil dan garment ini akan terjadi kekeringan. Oh, gitu. Wah, ini ngeri ya. Baru tahu. Nah, itu pencelupannya itu yang sekarang kalau nanti saya paparkan kebutuhan. Oh, ada ininya? Iya, tapi ini konsumsi saja. Jadi kalau menurut penelitian kan sekarang ini konsumen terbesar pakaian itu Cina. Jadi kalau kita ilustrasikan secara jujur saja, Mbak Ovi punya berapa pakaian di rumah, punya berapa celana, begitu ya, punya berapa sepatu. Nah itu kalau satu Indonesia, berarti berapa pakaian yang harus diproduksi, begitu. Nah itulah equalnya air dan lahan tadi, begitu Mbak. Jadi Mas Irwan mau Ya boleh, yang konsumsi global saja, yang konsumsi global, data konsumsi global, pakaian ya. Next. Terus, nah ini, kecil ya. Ini yang garis merah ini Cina, Mbak, sebagai konsumen ini ya, pakaian terbesar, produsen, jumlah konsumsi pakaian, Mas. Oh. Jadi menurut penelitian itu ada jika satu orang punya 13. Karena dia juga negara yang paling banyak penduduknya, sehingga mengkonsumsi pakaiannya juga banyak ya. Kemudian India di situ ya. Betul. Jadi kalau satu orang punya 13 pakaian atau 13 pasang begitu, kali saja dengan jumlah penduduk itu berapa konsumsinya. Nah, terus yang ke bawah lagi produsen pakaiannya, Mas. Next ya. Ah ini. Jadi ini juga Cina tetap produsen juga pakaiannya. Jadi kalau kesimpulan menurut saya, apa yang harus dilakukan oleh kaula muda ke depan terkait dengan kekeringan dan degradasi lahan ini, pertama merubah perilaku dari tadi pakaian-pakaian yang bersifat kimiawi pewarnaan tadi ke pakaian yang warnanya dari lingkungan, Mbak. Terus kain-kain juga itu harus organik ya. Jadi kalau sekarang kan polyester ini segala macam. Nah ini yang kemudian membuat cita harum itu menjadi berbahaya ya. Karena kalau limbah itu mungkin anggarannya Pak ini lebih tahu hampir 1,6 triliun untuk recovery Citarum ini. Ini artinya apa? Kalau kita belikan pakaian mungkin sama sebenarnya jumlahnya, tidak perlu merusak sungai ini gitu kan. Kalau kita berbicara nilai ekonomis ya, tanpa harus merusak air,
lahan dan lain-lain. Tetapi karena ini konsekuensi dari industri, ini yang saya katakan juga perusahaan-perusahaan tekstil dan garment ini harus dari LHK mungkin harus lebih dipertegas gitu, Mbak, maksud saya itu. Ya. Berarti kalau bisa menggunakan seperti pewarna alam ya, atau bahan dari yang kapas organik, kapas ini atau jadi aku pakai musimnya. Biar tahu ya. Ini gara-gara dengerin Mas Irwan ngobrol soal efeknya fashion ya buat kekeringan, langsung mikir loh. Iya, waduh kita bajunya banyak banget ternyata tadi jeans aja 10.000 liter air. Waduh. Wah, terima kasih ya Mas Irwan. Oke, kita lanjut nih masih di Web Talk Show mengenai Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Dunia yang temanya adalah Ruang Talenta Muda Berkarya untuk Bumi. Tadi sudah ada talenta muda Meli, kemudian Dipa dan Mas Irwan. Ini ada satu lagi yang tadi 30 itu. Masih muda juga. Masih muda juga. Nugi, ya pasti kalau ada acara lingkungan hidup ya ketemu mulu ngopi. Iya, kita emang jodoh ya. Aliran perguruan. Aliran sungai ya. Oke, ini ada ide mengenai tanam 25 pohon untuk bumi. Iya. Ya, ceritain. Ini maksudnya gimana nih? Maksudnya bahwa ternyata dari semua kehidupan itu sangat membutuhkan satu kehidupan yang lain. Manusia nggak bisa hidup kalau nggak punya yang namanya sumber makanan dan sumber air. Ya. Dan ternyata itu bisa dihasilkan 2 kali oleh pohon. Apapun pohonnya ternyata bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan sumber mata air. Pernah pengalaman aku bahwa ternyata salah satu untuk mengembalikan daerah hulu Sungai Brantas yang ada di Batu sana, itu cuma dengan pohon yang sederhana, misalnya bambu. Oh iya, bambu. Misalnya bambu, dan itu ternyata sangat berpengaruh karena bambunya banyak yang diambilin. Tapi begitu mereka balikin lagi dengan tanaman yang semestinya ada di sana, selokal wisdom mereka di sana itu adalah tanaman bambu, dan hasilnya dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun terasa. Dan itu sudah menjadikan bukti bahwa pohon, apapun pohonnya, sakti. Itu mempunyai satu kekuatan luar biasa buat kehidupan manusia. Sakti. Dan yang saya usulkan ceritanya di hari World Day to Combat Desertification and Drought ini, menurut saya semenjak tahun 2018 kalau nggak salah sudah mulai digaungkan, udah ada warning dari dunia bahwa gurun-gurun akan meluas. Dan kekeringan akan terus sering terjadi, dan itu sangat berbahaya buat manusia yang pengen tinggal lebih lama di bumi. Salah satu caranya adalah dengan menanam pohon. 5 cycle kehidupan manusia, dari lahir, tanam 5 pohon. Anaknya punya anak lahir nih, anaknya dibekalin 5 pohon. Terus masuk SD 5 pohon, masuk SMP 5 pohon, SMA 5 pohon, menikah 5 pohon. Kemudian itu akan diteruskan oleh generasi-generasi mendatang yang akan melanjutkan kehidupan. Karena cuma 5 pohon. Karena itu salah satu atribut utama yang mungkin bisa terjadi. Kayak aku di rumah aku ya, jujur aja, mulai dari rumah kecil saya di daerah Jakarta itu bisa dibilang rumah yang dikenal sebagai kayak kebun raya tapi daerah Tebet. Karena almarhum ayah saya, rumah nyokap ya? Rumah bokap nyokap. Itu tentara yang ngajarin anaknya nanam, ngerawat, dan itu nggak secara sengaja, walaupun dulu kesel, sekarang menjadi sebuah, oh ternyata itu maksudnya. Gitu. Dan rumah saya juga di daerah Tangerang Selatan, di Bintaro, mungkin paling banyak pohon, sampai akhirnya saya membutuhkan lahan-lahan di lahan komplek. Ada pohon matoa yang saya tanam terus juga ada pohon sirsak, ada pohon alpukat, ada pohon Kamboja juga untuk peneduh dan juga pemberi udara segar. Terus juga saya tanam pohon-pohon perdu. Yang menurut saya ini semuanya saya lakukan untuk kenalin juga sama wilayah anak kecil. Itu yang paling penting. Manusia sudah saatnya merubah mindset bahwa eksploitasi itu bisa dilakukan dengan terus-menerus. Karena itu yang menjadi masalah di semua wilayah sih. Kalau tadi dari sisi fashion menghabiskan berjuta-juta air, sisi yang lain juga menghabiskan berjuta-juta yang lain sih. Pangan juga begitu.
juga dengan teknologi-teknologi yang kita pakai, dari mulai pembuatan handphone dan segala macam itu, semuanya berdampak sama bumi kita. Nah ini salah satu solusi, moga-moga menjadi satu ritual yang akhirnya dijalankan, yang ternyata Meli tadi udah bilang, kearifan lokal dari zaman nenek moyang dulu. Barusan saya browsing, apa sih kearifan lokal tentang tanam pohon? Ternyata dari Sabang sampai Merauke, semua suku yang jumlahnya 300-an ini, di Indonesia ngelakuin itu, Pi. Mulai dari lahir juga sudah mereka sudah ngelakuin. Sampai meninggal. Sampai meninggal. Dan itu menurut saya kan, kita yang di dunia peradaban ini jarang mengetahui itu kalau nggak pernah mau menggali kearifan-kearifan yang ada di dalam. Dan ternyata kata-kata petani itu ternyata buat gue sekarang menjadi sebuah hal yang gila. Emang saya benar-benar keren ya, prestis ya. Petani tahu nggak artinya penting. apa? Penyangga tatanan negara Indonesia. Itu Soekarno ya? Soekarno pernah ngomongin itu, dan menurut gue gila, itu kata-katanya kuat sekali. Penyangga tatanan negara Indonesia. Wow. Nggak akan ada negara kalau nggak ada petani. Nelayan. Sama, petani sama nelayan sih kategorinya. Tapi singkatannya waktu itu Pak Soekarno ngomongnya tentang petani. Jadi buat saya ini udah ada panggilan lah, yang benar-benar nyata, udah dirasain masing-masing dari segi profesi. Saya sendiri yang walaupun nggak langsung terjun ke daerah-daerah pertanian ataupun ke ini, tapi selalu melakukan perjalanan dan nemuin semuanya itu, Mel. Yang barusan Meli bilang tentang pertanian-pertanian yang saya temuin di Batu, Malang, yang tadinya menanam pohon apel, akhirnya jadi pohon sayuran, itu mengakibatkan banyak masalah, misalnya. Terus juga saya pergi lagi ke daerah yang ada di kaki Gunung Rinjani, di Sembalun. Di sana juga terjadi perubahan tanam, karena konsumsi kita minta yang banyak, yang cepat, yang segala macam. Menyebabkan degradasi. Menyebabkan degradasi lahan, dan akhirnya produksi mereka makin menurun, sampai akhirnya tanahnya dianggap lahan yang tidak bisa dipakai lahan kritis, lagi. Lahan kritis. Itu gitu. tadi balik lagi ke 25 pohon. Berarti dapat angka 25 tadi dari apa? Lahir. Kita tanam pohon 5. Ya, terus anak masuk SD 5. SMP 5. SMA 5. Terus habis itu menikah 5. 25. 5 kali 5 jadinya. Gitu. Ini sebuah ritual untuk mengingatkan diri, karena gampang kan, masing-masing punya target. Anak saya udah masuk SD, berarti saya harus tanam 5 pohon. Tadi Dipa nanya kalau udah mati ya itu warisannya buat kita di dunia ini, sayang. Kalau mau nambah lagi pas udah meninggal, nanam lagi 5 pohon, nggak ada masalah. Karena buat saya itu sebuah bakti kita sama bumi pertiwi. Tapi kan karena manusia kadang-kadang pada saat lagi berduka lebih banyak sedihnya, lupa ya. Jadi kita ingat yang happy-happynya dulu tuh. Daerah lahir, masuk SD, SMP, dan buat saya ini nyata bisa kita lakukan kok, gampang. Dan apalagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ABG, ya kan? Iya, benar-benar. Aku waktu nikah, Pak, salah satu yang mungkin saya kebetulan ada di ruangan ini juga, saya nikahnya. Di sini. Itu saya udah kerjasama dengan Kementerian, waktu itu masih Kehutanan di sini. Dan saya minta bibit untuk saya bagikan ke souvenir. Ya kan, jadi souvenir kan, itu maksudnya. Jadi ini pertemuan ini nggak menjadi sebuah hal yang asing. Ya, asing dan bukan kebetulan, emang udah direncanakan sama yang di atas. Kita bisa ngobrolin. Pas banget lagi WDCD-nya. Terima kasih ya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Iya. Pak Yuli, tadi kan mengenai ABG nih ya. Jadi di kantor Kementerian Lingkungan Hidup sendiri ada nih bibit-bibitnya. Ada. Kalau kita mau mendapatkannya, caranya gimana nih? Mungkin Sobat Hijau ada yang ya tadi kalau hanya 25 pohon tadi ya Mas Budi tadi, cukup bawa KTP aja kan. 25 bibit. 25 bibit. Oke. Jadi kalau ini yang paling dekat di sini itu ada di Cimanggis. Cimanggis ya, ada di Dermaga. Dermaga Bogor. Cimanggis, Bogor. KPCB ya. Kemudian ada di Purwakarta. Ada juga di Sukabumi ya. Gitu. Tapi seluruh Indonesia ada. Jadi nanti kalau kita jalan darat aja ke Jawa aja ada. Secara Google bisa ya Pak ya, dicari Pak ya. Namanya apa Pak kalau di Google Pak? Persemaian permanen. Oh, persemaian permanen. Nah itu. Persemaian permanen. Nanti kita berikan kontak personnya masing-masing manajer PP-nya itu. Salah satu yang pernah gue jalanin itu kok bener kok dikasih gratis. Gratis ya. Mau apa aja pohonnya ada. Wih, ini Sobat Hijau nih yang lagi nonton nih
monggo ya, kalau memang butuh bibit untuk menanam, ditanam silakan, tapi jangan dijual lagi ya. Jangan di COD-an. Jangan dong, Pak. Terus ini sutradara, kita buka pertanyaan atau gimana nih? Ada mungkin Sobat Hijau yang mau bertanya? Gak ada. Jadi conclusion. Nah, udah mau habis. Wah, udah mau habis. Ya? Gak kerasa ya? Oke. Ya, jadi dari siang sampai sore ini sudah mau asar ya. Sebentar lagi asar. Kita rasanya banyak sekali nih diskusi, banyak sekali masukan-masukan menarik ya. Yang buat saya ini juga ilmu pengetahuan nih Pak. Pencerahan ya, pencerahan. Dan mudah-mudahan Sobat Hijau yang nonton di rumah juga tercerahkan ya dari narasumber-narasumber yang keren-keren ini. Jadi memang sebagai talenta muda gitu ya, kita tuh sebetulnya bisa melakukan hal-hal kecil yang sederhana untuk bumi kita. Nggak usah deh mikir untuk memulihkan lahan yang kritis, nggak usah. Mendingan seperti yang Mas Lugi lakukan, hal kecil yang sederhana dimulai dari diri sendiri, nanam dulu di rumah 5 pohon, kemudian nanti nanam lagi gitu ya Mas ya. Dirawat dan dirawat. Jadi artinya dari masing-masing kita bisa melakukan sesuatu yang sebetulnya berguna untuk kita ya, untuk kita juga, dan tentu saja untuk bumi dan untuk masa depan kehidupan kita, masa depan anak-anak kita. Saya rasa kata-katanya bukan gimana caranya, mau apa enggak? Iya. Karena kalau cara ya gampang ya. Nomor 1 mau atau enggaknya dulu gitu. Dan kan. kayaknya udah harus mau sekarang. Harus mau nggak mau harus. Harus. Biar tidak tambah besar lagi degradasi lahan. Iya. Ada teman-teman yang ingin memberikan konklusi atau kata-kata? Ya, dari Bapak dulu Pak. Iya. Jadi gini, ini kan temanya... Teman-teman tuh maksudnya juga termasuk Bapak. Kita kan teman-teman, kita CS. Jadi kan temanya fit and fiber. Ya. Jadi kalau Kementerian LHK ini juga tidak hanya bicara erosi, sedimentasi, hidrologi dan sebagainya. Kami juga memperkenalkan tanaman, itu disamakan di sesi pertama tadi. Seperti jenis-jenis yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, tapi juga mempunyai nilai lingkungan yang luar biasa. Seperti apa Seperti tanaman macadamia. Ya, betul. Macadamia. Kalau kacang macadamia udah dengar ya? Itu mahal, Itu kacang paling mahal. Itu mahal banget. Jadi kacang ini kebetulan tumbuh di wilayah yang tinggi. Di atas 800 meter di atas permukaan laut. Yang hulu-hulu das tadi, itu kan kebetulan di atas 800 meter dari semua. Bisa ya macadamia di Indonesia? Bisa. Jadi kami sudah mengembangkan di 9 wilayah, di mulai Toba, kemudian di Sulawesi Selatan sana, di Dieng. Sekarang sudah orang berbondong-bondong menanam macadamia. Ya kita berikan gratis. Tapi karena ini tanaman baru ya, kita memang baru memulai. Ini tahun lalu kita menyediakan 600.000 bibit. Akademia itu, dan kita bagikan secara gratis. Kita bikin demplot, dan memang kita bina kelembagaannya menjadi lembaga usaha karena itu nanti harusnya memang bernilai ekonomi tinggi. Ya, dan diekspor. Oh iya benar. Tapi untuk pangan ya kita sudah nanti temannya Mas Lugi tadi di Batu itu udah orang udah pada kenal. Akademia. Saya kira itu jadi jenis-jenis tanaman. Kalau kita menyebut tanaman multipurpose tree spesies, jadi tanaman serbaguna itu juga kita kembangkan, yang punya nilai ekonomi, nilai lingkungan, dan juga nilai sosial dan sebagainya. Dari Meli, kalau aku cuma gini aja, mungkin buat Anda, siapapun juga pokoknya kalau peduli kesehatan untuk generasi sampai ke depannya, mari mengkonsumsi organik dan bertanam organik. Gak mau perubahan iklim lebih besar lagi, mari kita peduli dengan bertanam organik. Kenapa? Karena tidak menggunakan pestisida kimia, jadi racun-racun atau jadi pokoknya efeknya luar biasa ke hidup kita. Jadi dan juga ke bumi kita. Iya, peduli kesehatan dan perubahan iklim nggak mau besar ya itu. Peduli dengan kesehatan dengan mengkonsumsi organik atau bertanam organik. Bertanam organik. Tadi pas Meli datang ke sini, Mel lo bawa sayur nggak? Iya, sayur tadi nggak bawa. Iya. Kenapa aku bilang bertanam konsumsi organik? Karena kan membantu petani. Iya betul. Keren Mel, keren. Dipa? Mungkin kalau dari saya, tadi kan banyak hal yang bisa dilakukan dari individu kan. Dan hal-hal itu bakal sangat besar manfaatnya jika dilakukan bersama-sama. Iya.
Keren. Sekarang memang kita tidak sendiri-sendiri ya trennya ya. Maksudnya kita kolektif selalu ya. Bersama itu kita lebih bersinar. Iya kan? Petromak kan? Bersinar. Mas Irwan nih dari tadi senyum-senyum. Ayo Mas, gimana? Ya, jadi kalau disimpulkan sih sebenarnya saya lebih kepada menarik konklusi dari tema besar, yaitu food and Fit. production and Sustainable, keberlangsungan produksi. Jadi seandainya kita memproduksi, jadi kok produksi itu kan sesuai dengan permintaan konsumen. Ya. Kalau kita kebutuhan kangkungnya 1 ikan, belinya 1 ikan, jangan 2 ikan. Karena ketika membusuk, tadi saya katakan, jika dikalkulasi seluruh dunia, itu pernah dihitung secara ekonometrik. Jadi kalau limbah orang-orang Arab itu dikumpulkan, limbah makanannya itu Mbak, dari restoran dan segala macam, itu bisa memberikan makan untuk 1 negara miskin di Afrika. Itu dari limbah saja. Jadi artinya, begitu juga pakaian. Semakin produksi tinggi, semakin kebutuhan terhadap air dan alam ini semakin besar. Jadi alam dipompa terus-menerus secara non-stop lah, saya katakan. Itu akan kembali kepada kita. Eksploitasi ya. Mungkin itu saja. Jadi produksi dan konsumsi itu harus seimbang. Jadi sesuai kebutuhan. Nggak perlu menumpuk makanan banyak-banyak, karena kalau busuk itu juga akan menjadi. Iya sayang sih, mubazir. Kalau baju bauti ininya masih layak gitu kan, masih bisa. Ini jangan brudul-brudul nih. Kalau baju Mas Nugi tadinya, kalau ini kasih ke saya. Bisa aja Mas Irwan. Ayo. Kalau buat saya dari pembicaraan hari ini, buat saya ternyata setiap aktivitas apapun dari kehidupan manusia berdampak sangat besar terhadap bumi ini, dan berdampak besar sama kelangsungan hidup manusianya nanti ke depan. Jadi mulai dari sekarang, setiap kita melakukan satu kegiatan, itu harus dipikir ulang apakah punya dampak yang sangat nggak baik. Kalau bisa kita menambah dampak yang baik, salah satunya dengan menanam pohon, kenapa enggak? Jadi buat saya itu kita rethink kembali apa yang kita lakukan, dan semoga kalau kalian percaya bahwa kalian akan punya masa depan, itu salah satu tabungan untuk mencapai masa depan. Amin. Iya, setuju. Ya, terima kasih Pak Yuli, kemudian Mbak Meli. Mbak Meli juga semoga bisnisnya lancar terus ya. Jangan lupa nanti saya WhatsApp alamat kirim sayur. Kayaknya sayurnya udah dari Dipa ya, Dipa juga sama. Dipa juga semangat, keren nih. Anak 9 tahun 98 sudah petani, semoga nanti ada jalan pintu-pintu yang terbuka ya. Bisa lebih luas lagi. Lebih banyak teman juga. Lebih banyak teman dan bisa berbuat lebih banyak hal-hal baik buat negara dan buat bumi. Amin. Mas Irwan juga ya Mas. Semoga nanti pas musim duren. Tadi kan musim hujan banjir. Musim durennya banyak. Dan semoga nanti Mas Nugi jaketnya bisa di. Terus nih. Wow. Nugi juga. Kalau gue kalau ngobrol sama Nugi, waduh, panjang deh. Gunung apa? Yang di Purwakarta. Oh, Sadahurip. Yang Indian. Iya, Gunung Padang. Gunung Padang lah Pak, ngobrol sama dia Pak. Cianjur. Rekamannya cuma setengah jam, ngobrol 4 jam. Sampai diputus sama Instagram. Udah. Nugi, keren. Sama-sama lo juga. Semoga tetap, yang paling penting komitmen ya. Kita tetap komitmen. Ya, dan teman-teman semoga di masa pandemi ini, yang masih masa pandemik ya, semoga kita tetap sehat-sehat dan baik-baik saja. Sobat Hijau di rumah juga, ingat tetap menjalankan protokol COVID. Ini makanya dari tadi nih saya begini-begini, supaya ngobrolnya nggak terlalu deket nih. Jadi kita berusaha untuk menjalankan protokol COVID. Terima kasih yang sudah menyaksikan, terima kasih dari Kementerian Lingkungan Hidup juga, dan terima kasih teman-teman sudah hadir dan memberikan masukan-masukan pencerahan-pencerahan. Saya rasa sampai di sini saja diskusi istilahnya web talk show kita hari ini. Semoga bermanfaat. Beri cintamu pada bumi seperti bumi mencintai kita. Selamat sore. Oh, ini hijau.
Ayolah generasiku, Indonesia memanggilmu, bangsamu menunggu karya nyata darimu. Bumi kita sedang lara, tak pantaskah hanya diam. Ayo kerahkan kemampuan, rawat penyangga kehidupan. Kita bisa mewujudkan yang sehat untuk Indonesia, hindarkan malah bencana, sejahterakan Indonesia. Generasiku, bergeraklah, hidup akan terasa indah. Baktimu pada negeri, jadikan hidupmu berarti. Ayolah generasiku, Indonesia memanggilmu, bangsamu menunggu karya nyata darimu. Bumi kita sedang lara, tak pantaskah hanya diam. Ayo kerahkan kemampuan, rawat penyangga kehidupan. Kita bisa